Fatma, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Ibu mau melakukan praktik coaching dengan Bu Mindri ya? Iya, hari ini kami akan melakukan praktek coaching dengan Bu Mindri, Bu. Baik, sebelum Ibu melakukan praktek coaching dengan Bu Mindri, izinkan saya untuk melakukan praobservasi ya Ibu. Iya, Bu. Baik. Pada sesi coaching ini nanti, saya sebagai observer akan melakukan pengamatan saat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Mindri. Iya, Bu. Dan izinkan saya akan memberi sedikit petunjuk kepada Ibu tentang hal-hal apa saja yang harus Ibu capai pada saat nanti melakukan coaching. Pada saat coaching nanti, saya harapkan Ibu mampu melakukan coaching dengan menerapkan alur tirta. Kemudian saya harapkan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat bertanya kepada coaching. Dan jangan lupa prinsip-prinsip coaching yang diharapkan pada saat proses pelaksanaan praktik coaching nanti. Misalnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan sebelum itu, karena kita ada rubrik penilaian coaching, maka izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Ibu siap? Siap, Bu. Baik. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat sesi coaching nanti berlangsung? Kompetensi yang saya akan kembangkan, Bu, yaitu present aliran penuh mendengarkan lagu dan mindfulness mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Potensi spesifiknya yang saya ingin kembangkan, Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik. Kemudian yang terakhir nih, Bu ya, indikator mana yang ingin Ibu capai pada saat proses coaching nanti? Yang saya ingin dalam coaching ini, Bu, menemukan resolusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan, Ibu. Baik. Nah, itu dulu ya Ibu terkait dengan rubrik penilaian yang nanti akan saya amati saat Ibu melakukan praktik coaching bersama dengan Ibu Mindri. Iya, Bu. Baik, saya cukupkan dulu. Silakan Ibu coaching dengan Ibu Mindri. Ya, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya habis marah-marah nih, Bu. Iya. Marah-marah dengan anak murid saya kelas 7. Kenapa itu, Bu? Jadi gini, Bu. Iya. Saya menemui Ibu di sini ingin bercerita. Iya, silakan, Bu. Jadi anak saya ini yang kelas 7 ini, Bu, setiap mengerjakan tugas, saya lihat akhir-akhir ini mereka mengerjakannya tidak tepat waktu. Oh, Selalu terlambat. Kemudian, Bu, ketika saya kejar, ketika saya koreksi, ternyata mereka mengerjakannya asal-asalan. Jadi tadi saya marah sekali, Bu, dengan mereka. oh, berarti karena siswa, Ibu jadi marah. Ya. Terus, bagaimana itu, Bu? Jadi saya tanyakan kepada mereka, kenapa jadi mengerjakannya asal-asalan, tidak tepat waktu. Kata mereka, kan saya pelajaran bahasa Inggris, Bu. Iya. Jadi teksnya kebanyakan katanya. Mereka kurang paham dengan pelajaran itu. Akhirnya mereka asal-asalan yang penting selesai. Oh, berarti teksnya banyak itu tadi. Oh, jadi permasalahannya Ibu masuk kelas, kemudian
siswa mengerjakan tugas. asal-asalan. Iya. Tapi ada aja kan yang ngumpul, Bu? Iya, ada yang ngumpul tapi asal-asalan tadi Bu hasilnya. Tidak benar-benar mereka menjawabnya. Yang penting selesai, Bu. Kira-kira kenapa itu ya, Bu? Ya, jadi kan saya tadi bertanya juga nih kepada mereka, katanya itu tadi Bu, kepanjangan teksnya lah, waktunya kurang lah, Iya. tidak paham lah. Terus, Iya. Ibu bagaimana menghadapi demikian? Ya, jadi saya sambil kesini tadi setelah saya marah-marah tadi, saya berpikir sih Bu, sepertinya yang kurang peka itu, sih sebenarnya saya sih Bu ya, karena saya di awal itu memang tidak membuat apa Bu, membuat pelajaran itu yang menarik buat mereka. Saya tidak memperhatikan gaya belajar mereka itu senangnya di mana. Iya. Terus tuh kemudian juga saya itu tidak membuat kesepakatan dalam mengumpulkan tugas Bu. Iya. Cuman dari saya aja, nih kerjakan, kata saya kan cuma 30 menit dari sekarang. Iya. Dan anak itu tidak terlibat Bu dalam hal itu. Seharusnya ya itu tadi. Kalau dalam pembelajaran Ibu sehari-hari bagaimana? Iya, dalam pembelajaran sehari-hari ya seharusnya saya memperhatikan gaya belajar mereka Bu, memperhatikan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga harus membuat kesepakatan terhadap waktu yang ditentukan agar mengumpulkannya mereka lebih bertanggung jawab. Iya. Terus tindakan Ibu bagaimana selanjutnya, Bu? Iya, saya akan melaksanakannya nih. Kebetulan nih Bu, besok itu kelas 7 itu lagi. Oh ya. Jadi saya dari malam ini deh sudah membuat pembelajaran, saya modifikasi deh pembelajaran yang sudah ada itu, saya modifikasi sesuai dengan gaya belajar mereka. Iya. Kemudian ketika saya membuat LKPD pun saya juga melihat gaya belajar mereka, seperti misalnya saya mengurangi teks, kemudian apalagi ya saya sisipkan game karena anak-anak saya itu kan kinestetik ya Bu ya. Mereka lebih banyak melakukan gerak lah. Terus kemudian apalagi ya Bu, ya yang pastinya kesepakatan kelas Bu. Kesepakatan kelas, iya benar Bu, kesepakatan kelas, masalah waktu pengumpulan. Jadi nanti saya minta aja mereka mampunya mengerjakan LKPD itu berapa lama. Oh iya, berarti itu yang akan Ibu lakukan. Iya. Kira-kira kapan? Malam ini. Oh, berarti malam ini saya merencanakan besok. Masuk kelasnya besok Bu. Oh iya. Okay. Apakah ada perlu bantuan atau bantuan guru-guru lain atau yang lainnya? Iya, pastinya saya akan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat yang sama mapel saya Bu. Biar memudahkan saya ya. Iya, dengan wali kelasnya juga itu Bu. Iya, Bu. Nanti saya akan coba Bu ya. Iya. Sekarang setelah Ibu bercerita ke saya, bagaimana perasaan Ibu? Ya, yang pastinya saya nggak marah lagi, terus lega, terus saya juga senang karena sudah menemukan solusinya. Iya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi nggak Bu? Tidak ada Bu, sudah cukup. Tapi nanti boleh kan Bu, ketika saya kesini lagi kalau ada apa-apa? Iya, boleh sekali Bu. Jadi sudah sampai di sini ya Bu? Iya Bu. Oh iya, terima kasih Ibu Mindri. Iya itu Bu. saja. Iya. Saya juga terima kasih banyak ya Bu sudah datang tanpa diundang. Kemudian tidak apa-apa Ibu, sama-sama. Iya, iya. Iya, makasih banyak. Iya. Ya Ibu, gimana? Coachingnya sudah selesai? Sudah Ibu. Baik. Saya lihat tadi praktek coachingnya sudah lancar dan saya lihat sudah bisa berjalan seperti yang diharapkan. Alhamdulillah Bu. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri sesi coaching hari ini, sebelumnya saya akan melakukan pasca observasi ya Ibu. Iya. Nah,
Saya lihat praktek coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan di sini apakah indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta? Alhamdulillah Bu, di coaching ini saya sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta karena saya ada menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi nyata dan tanggung jawab juga sudah saya tanyakan Ibu. Baik. Dan kira-kira gimana perasaan Ibu setelah melakukan praktek coaching? Alhamdulillah senang. Saya mendapatkan hal-hal baru. Saya senang sekali berbicara dengan Ibu Mindri ketika saya menjadi coach. Saya mendengarkan Ibu Mindri bagaimana beliau memberikan solusi sendiri atas permasalahannya sendiri, Ibu. Saya merasa senang saya bisa belajar seperti itu harusnya seseorang ketika menghadapi masalah dan menemukan jawabannya sendiri, Ibu. Dan apakah kompetensi yang diamati tadi sudah mendengarkan secara aktif, sudah dilakukan Ibu? Sudah Ibu, karena saya sudah mendengarkan permasalahan dari Ibu Mindri tadi, Ibu. Baik, dan untuk kedepannya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi? Yang saya akan kembangkan yaitu membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik. Ya, demikian Ibu praktek coaching kita kali ini dan pasca observasi sudah selesai dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih Ibu. Sama-sama. Halo Bu Fatma, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Ibu mau melakukan praktik coaching dengan Bu Mindri ya? Iya, hari ini kami akan melakukan praktek coaching dengan Bu Mindri, Bu. Baik, sebelum Ibu melakukan praktek coaching dengan Bu Mindri, izinkan saya untuk melakukan praobservasi ya Ibu. Iya, Bu. Baik. Pada sesi coaching ini nanti, saya sebagai observer akan melakukan pengamatan saat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Mindri. Iya, Bu. Dan izinkan saya akan memberi sedikit petunjuk kepada Ibu tentang hal-hal apa saja yang harus Ibu capai pada saat nanti melakukan coaching. Pada saat coaching nanti, saya harapkan Ibu mampu melakukan coaching dengan menerapkan alur Tirta. Kemudian, saya harapkan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat bertanya kepada coaching. Dan jangan lupa prinsip-prinsip coaching yang diharapkan pada saat proses pelaksanaan praktik coaching nanti. Misalnya, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan sebelum itu, karena kita ada rubrik penilaian coaching, maka izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Ibu siap? Siap, Bu. Baik. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat sesi coaching nanti berlangsung? Kompetensi yang saya akan kembangkan, Bu, yaitu present aliran penuh mendengarkan lagu dan mindfulness mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Potensi spesifiknya yang saya ingin kembangkan, Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik. Kemudian yang terakhir nih Bu ya, indikator mana yang ingin Ibu capai pada saat proses coaching nanti? Yang saya ingin dalam coaching ini, Bu, menemukan resolusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan, Ibu. Baik. Nah, itu dulu ya Ibu Iya, Bu. terkait dengan rubrik penilaian yang nanti akan saya amati saat Ibu melakukan praktik coaching bersama dengan Ibu Mindri. Iya, Bu. Baik, saya cukupkan dulu. Silakan Ibu coaching dengan Ibu Mindri. Ya, terima kasih, Ibu. Halo Bu Fatma. Halo, Apa Bu. kabar? Baik, Ibu. Tapi kok saya lihat wajah Ibu seperti lagi ada yang dipikirin atau ada yang mengganggu pikiran Ibu gitu? Iya, Bu. Saya ada masalah nih, Bu. Masalah?
Iya Bu, bisa minta waktu Ibu nggak? Oh, pas banget Bu. Ini saya lagi kosong. Nah, ada waktu kok. Ibu mau cerita apa? Kira-kira memang tidak mengganggu ya Bu? Tidak Ibu, silahkan kalau Ibu mau bercerita. Begini Bu, Ibu ingat kejadian kemarin Bu, ketika ada pengawas datang supervisi ke sekolah kita, itu masuknya ke kelas saya Bu. Oh iya? Masuk ke kelas Ibu? Iya. Terus Bu, gimana? Nah di situ pengawas ada menyampaikan sesuatu tentang pembelajaran saya Bu. Ya, apa itu Bu? Permasalahannya. Begini Bu, pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Bu. Baik. Nah, jadi pengawas mengkritik Ibu terkait pembelajaran. Ada lagi Ibu? Begini Bu, sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Bu. Oke. Masih ada lagi Bu nih kira-kira masalahnya? Sejujurnya sih, saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya sudah menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu pada kurikulum Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, kelihatannya beliau kurang berkenan Bu. Oh, tidak berkenan ya kelihatannya pengawas. Iya Bu. Oke. Kemudian masih ada masalah lain Ibu yang mungkin Ibu mau sampaikan? Ada sih Bu, akan tetapi itu tidak terlalu serius sih Bu. Apa itu Bu? Ada sedikit mengganjal sih Pak, sih Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran. Bahkan di rumah juga kepikiran terus Bu. Sehingga akibatnya pekerjaan saya jadi terbengkalai Bu. Apa itu Bu? Biar kalau boleh saya tahu masalah apa itu? Begini Bu, yang membuat saya resah dan tidak nyaman karena Bapak pengawas tersebut menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan terjadi masalah di kemudian hari. Menurut Ibu, kira-kira saya dipanggil kepala sekolah apa tidak Bu? Oke. Jadi masalah yang Ibu ungkapin ke saya boleh saya simpulkan dulu Bu ya. Iya. Yang pertama Ibu tadi dari catatan saya di sini, permasalahan yang pertama Ibu katakan bahwa pengawas mengkritik saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan tidak menggunakan buku teks. Iya gitu Bu. Ya. Ya, kemudian ada lagi tadi saya catat bahwa karena yang Ibu lakukan itu Ibu khawatir Iya Bu. apa yang Ibu laksanakan itu tadi akan disampaikan oleh pengawas ke Bapak Kepala Sekolah. Iya. Gitu Bu ya kira-kira Iya permasalahan Bu, yang Ibu saya sampaikan. takut nantinya ditegur kepala sekolah Bu. Saya ngajarnya kurang baik. Baik. Nah, jadi dari permasalahan ini kira-kira Ibu punya strategi atau rencana untuk memperbaiki ini ke depannya? Ada sih Bu kepikiran. Saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan melalui atau mulai menggunakan buku teks Bu. Di samping itu, saya juga minta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik Bu. Baik. Jadi Ibu sudah punya rencana sebenarnya ya. Oke. Kapan kira-kira Ibu akan mulai? Rencananya besok sih Bu. Saya akan menemui beliau. Saya kan tahu rumah pengawas, kira-kira tidak jauh dari rumah saya Bu. Oke. Siapa kira-kira yang Ibu butuhkan atau Ibu bisa sendiri melakukan? Saya juga minta bantuan teman sejawat Bu, mendampingi saya. Siapa tahu ada solusinya. Kan kalau berdua lebih mudah Bu komunikasinya. Ya, jadi Ibu akan minta bantuan dengan rekan sejawat Ibu untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Iya Bu. Baik Ibu, saya rasa apa yang Ibu rencanakan sudah baik dan mudah-mudahan lancar ya Ibu. Amin, terima kasih Bu. Ada lagi Ibu yang ingin disampaikan? Kira-kira itu saja Bu. Oke.
Baik. yang saya sampaikan. Sekarang saya sudah lega, Bu. Sudah lebih lega ya Ibu Iya, ya. Bu. Jadi perasaan Ibu sekarang sudah nggak galau lagi ya, udah Tidak, nggak Bu. bingung lagi Iya, ya. karena saya sudah ceritakan ke Ibu dan Ibu juga memberikan solusi buat saya. Baik. Ya Ibu, terima kasih nih Ibu sudah mau percaya sama saya, mau bercerita permasalahan Ibu ke saya. Iya, terima kasih juga Bu atas bantuannya dan waktu Ibu kepada saya. Sama-sama Ibu. Mungkin Iya. kayaknya sampai di sini dulu Bu ya. Iya, Kebetulan Bu. saya harus masuk kelas lagi nih. Iya, terima kasih Bu Oke. waktunya. Terima kasih Bu. Iya. Halo Bu Mindri. Hai Bu Lena. Saya ganggu waktu Ibu ya Tidak. sebentar. Duduk. Gimana? Kabarnya gimana? Baik Bu. Yakin baik? Lihat dari raut wajahnya nih sepertinya ada sesuatu yang mengganjal nih. Apa bisa diceritakan? Iya sih Bu, sebenarnya ada yang mengganggu pikiran saya. Saya kan barusan selesai ulangan nih anak-anak di kelas. Terus tadi saya sempetin ngoreksi dan ternyata nilai anak-anak itu banyak yang di bawah KKM Bu. Jadi saya bingung introspeksi diri sendiri nih, apa yang menjadi penyebabnya anak-anak kok nilainya pada rendah gitu. Sedangkan saya sudah merasa saya melakukan sesuatu dengan baik, mengajar dengan baik, tapi kok nilainya masih rendah ya? Oh iya. Jadi tujuannya Ibu kesini ingin curhat tentang masalah ini. Iya. Bu. Anak-anak yang nilainya di bawah KKM. Oke. Iya. Kira-kira dari Bu Lena nih, Hmm. apa sih penyebab mereka itu nilainya di bawah KKM? Menurut saya sih Bu, kira-kira mereka kayaknya bosan sih Bu dengan pelajaran yang saya lakukan. Terlihat nggak semangat gitu. Ada lagi? Mereka merasa nggak semangat, terus itu Bu, gimana ya? Mereka tuh koknya ogah-ogahan gitu deh kayaknya ikut pelajaran saya. Oh iya. Jadi saya berpikir apakah itu penyebabnya dari penyebab nilai-nilai mereka yang rendah itu? Iya. Itu berarti dari segi muridnya ya, yang bosan, yang kurang semangat gitu ya Bu ya kesimpulannya. Iya. Kemudian dari Ibu sendiri ada tidak menjadi penyebab? Astaga Ibu, saya lupa. Apa itu? Saya lupa untuk saya tidak ngasih kisi-kisi Bu sama anak-anak sebelum ulangan. Biasanya saya itu ngasih kisi-kisi ke mereka. Jadi sebelum ulangan, saya janjiin minggu depan kita ulangan. Jadi saya kasih tahu kisi-kisinya sebelum ulangan itu di minggu depan. Jadi bener Bu, saya lupa ngasih kisi-kisi sama mereka. Jadi seharusnya saya lakuin itu dulu ya, kira-kira seharusnya. Jadi nilai mereka itu kira-kira jadi penyebabnya rendah karena mereka belajarnya bingung, terlalu luas tuh cakupan materinya, nggak fokus. Iya bisa gitu. jadi. Kira-kira itu Bu. Iya. Nah, ada lagi masalahnya yang menyebabkan masalah ini? Saya rasa itu aja sih Bu. Itu aja tadi ya. Berarti ada 3 poinnya Bu ya. Nah, dari yang permasalahan yang Ibu temukan tadi, kira-kira strategi apa nih supaya permasalahan ini bisa teratasi? Strateginya ya, kayaknya saya pengen coba kalau saya mengajar pakai PowerPoint Bu. Atau saya buat nonton bareng gitu pakai video pembelajaran. Jadi nonton bareng di kelas. Iya, jadi, asik loh. Iya, jadi mereka akan lebih semangat gitu, nggak bosan gitu. Ada lagi? Kira-kira atau bisa juga kayaknya saya bawa keluar kelas deh Bu sekali-kali pembelajarannya biar
biar mereka nggak jenuh dalam kelas terus gitu. Iya, Jadi saya betul. bawa ke alam karena kan saya pelajarannya geografi tuh Bu. Iya. Biar menyatu dengan alam gitu. Jadi Iya. mereka nggak bosan di dalam kelas Iya. terus. Sama tadi saya baru ingat karena tadi saya nggak ngasih kisi-kisi, berarti saya harus selanjutnya nanti saya ngasih kisi-kisi ke mereka Iya. biar mereka lebih terarah gitu belajarnya. Iya. Oke, baiklah. Tadi permasalahannya sudah, solusinya juga sudah Ibu utarakan. Kapan nih kira-kira dimulai? Saya rasa sih secepatnya Bu, kan besok nih saya ada jam kelas nih. Ada yang akan ulangan satu kelas, Ya. ada lagi satu kelas yang akan pembelajaran untuk materi selanjutnya. Ya. Jadi saya rasa mungkin malam ini saya akan merancang kisi-kisinya yang kemudian nanti langsung saya share ke grup kelas. Ya. Kisi-kisi tentang bahan ulangan besok itu apa aja gitu kan. Terus kemudian untuk pembelajaran yang baru nanti saya akan merancang membuat PowerPoint. Kemudian saya siapin video pembelajaran biar nanti mereka lebih semangat gitu Bu belajarnya, jadi nggak bosan dalam kelas gitu. Iya. Kalau untuk keluar kelas sih nanti dulu sih kayaknya. Untuk materi awal saya rasa cukup saya kasih video dan PowerPoint. Iya. Tolak ukurnya Bu bagaimana tuh? Tadi kan Ibu sudah menemukan solusinya, strateginya, kemudian Ibu laksanakan nih. Kan malam ini bikinnya, besok dilaksanakan. Tolak ukur keberhasilannya. Tolak ukur berarti saya arahin ke indikator ya Bu ya? Iya. Saya rasa saya akan melihat perubahan suasana hati mereka. Mereka jadi lebih semangat, jadi lebih intinya saat pembelajaran mereka lebih semangat gitu Bu. Mereka jadinya lebih ingin belajar aja bawaannya dengan saya. Biar mereka lebih semangat, saya nanti kasihkan video tuh Bu. Jadi mereka nanti nggak bosan. Iya. Terus saya bawa keluar kelas, kemudian intinya mereka biar nggak bosan gimana deh gitu. Intinya indikatornya saya ingin melihat perubahan semangat mereka agar mereka mengikuti pembelajaran saya itu lebih semangat lagi gitu. Kemudian indikator yang kedua, saya berharap nanti nilai anak-anak saya nanti saat ulangan itu banyak yang sudah mencapai KKM minimal. Syukur-syukur kalau banyak yang 100 Bu. Oh iya, amin. Jadi semoga mereka berhasil gitu ngerjain soal-soal yang saya kasihin ke mereka gitu. Itu sih indikatornya nanti Bu. Iya. Kemudian nih dalam melaksanakan yang Ibu sebutkan tadi, Ibu memerlukan rekan sejawat apa tidak? Pasti perlu dong Bu. Saya nggak mungkin sendiri ya kan. Jadi mungkin saya nanti malam nantilah mungkin saya akan ganggu Ibu Suharti nih, kayaknya saya akan chat beliau. Ibu Suharti, Ibu tahu kan sama-sama dengan saya kan, jadi saya akan minta beliau untuk nanti saya tanya pendapat kira-kira menurut beliau apa kira-kira yang bisa menjadi masukan buat saya, apa yang saya lakuin di kelas nanti biar pelajaran nanti selanjutnya lebih menarik lagi gitu. Jadi saya akan minta Ibu Suharti nanti untuk ngasih masukan sama saya gitu. Iya. Oke, baiklah. Good luck Bu ya. Jadi nanti saya harapkan untuk tindak lanjutnya setelah Ibu melakukan rentetan-rentetan yang rencana Ibu utarakan tadi, tindak lanjutnya ini bukan pertemuan kita yang terakhir Bu ya. Iya, Saya harapkan nanti Ibu bisa kesini lagi bercerita bagaimana hasilnya. Pasti nanti setelah saya lakukan, saya akan refleksi kembali dan saya ingin curhat lagi sama Ibu. Iya. Minta waktunya nanti ya Bu. Siap. Ya, ada lagi Bu Lena? Saya rasa sih udah cukup Bu. Itu aja sih yang ingin tadi saya sampaikan ke Ibu, pengen obrolin. Iya. Ya, makasih ya Ibu atas waktunya, atas kesempatannya. Sama-sama. Jangan segan-segan ke sini. Siap. Terima kasih Ibu. Iya.